Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita, ia menipu anggota DPR hingga membawa uang 4 miliar rupiah. Nah, jadi wanita tersebut itu bernama Siska Sari W. Maulidina dan anggota DPR tersebut adalah Rudi Hartono. Jadi awal mula ceritanya yaitu Siska ini mengaku sebagai cucu Nyi Roro Kidul dan ia meminta Rudi Hartono untuk melakukan ritual agar ia tidak ditangkap KPK. Nah, jadi kasus ini itu sebenarnya sudah mencapai persidangan yang mana Siska ini dituntut sekitar 10 tahun penjara. Nah, jadi dalam dakwaan semua bermula ketika Siska berkenalan dengan Rudi pada tahun 2016, cukup lama, dan menceritakan bahwa kakek buyutnya menikah secara goib dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dan Siska pun mengaku bahwa sebagai cucu Nyi Roro Kidul dia memiliki indera keenam dan bisa melihat masa depan korban. Lalu, di tahun 2017, Siska mengirim pesan kepada korban atau anggota DPR tersebut, Rudi Hartono, bahwa dia sedang menjadi target OTT KPK. Nah, dan mereka pun bertemu di hotel bersama teman masing-masing. Siska mengatakan bahwa Rudi saat ini sedang dipantau. Bahkan apartemennya diawasi oleh sniper yang hendak membunuhnya. Kemudian, Siska mengatakan bahwa tim KPK punya 6 item kesalahan Rudi. Namun, Siska mengaku bisa menyuruh jin untuk membuang flash disk tersebut melalui ritual mengorbankan ayam hitam yang harganya 7 juta per ekor. Dan Siska meminta uang pembelian beberapa ekor ayam hitam secara bertahap. Korban kemudian mentransfer uang kepada Siska agar dihindarkan dari masalah tersebut. Dan total kerugiannya mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Dan di bulan Mei 2018, korban merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia pun menemui ulama untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Dan dari situlah dia tersadar telah menjadi korban penipuan. Nah, lalu Rudi menghubungi Siska agar mengembalikan uangnya. Akan tetapi Siska malah marah-marah dan memblokir nomor telepon Rudi. Dan akhirnya korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Nah, jadi si Siska ini pada tanggal 28 September kemarin, 2021, ia menjalani proses pengadilan dan dituntut sekitar 10 tahun penjara akibat perlakuannya menipu anggota DPR. Nah, tapi di sini saya mempunyai kesimpulan sendiri gitu. Kok bisa-bisanya pada zaman sekarang ini itu kan prosesnya kejadiannya dari tahun 2017 ya, baru diproses itu kemarin September kemarin 2021. Kok bisa-bisanya zaman sekarang ini seorang anggota DPR yang punya wawasan luas, tentunya yang punya ilmu juga, masih percaya dengan hal-hal mitos seperti itu. Contohnya seperti tadi, dia mempercayai ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nyi Roro Kidul. Nah, mungkin karena dia, kita positive thinking aja ya, mungkin karena dia panik gitu kan, karena panik ketahuan oleh KPK, entah itu dia melakukan korupsi atau enggak, saya belum bisa membuktikannya. Karena dia panik, jadi dia melakukan berbagai cara agar ia tidak ketahuan oleh KPK. Maka dari itu ia mempercayai dengan hal-hal yang seperti itu gitu, nggak ada jalan lagi mungkin ya. Nah, jadi masalah seperti ini tuh kayak contohnya tahayul, disinformasi, hoax segala macem, itu ternyata faktanya ternyata dari sebelum kemerdekaan pun udah ada. Jadi pada tahun 1943 ada salah seorang tokoh bangsa
Ia dikenal sebagai Tan Malaka dan menciptakan sebuah makarya, dan ia menulis sebuah buku yaitu yang berjudul dengan Madilog. Nah, ada satu poin yang di-highlight oleh Tan Malaka, yaitu logika berpikir dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Dan ada satu hal yang benar-benar dibahas oleh Tan Malaka, yaitu cara berpikir dogmatik dan mistik. Dan Tan Malaka menyebutnya yaitu logika mistika. Menurut Tan Malaka, cara berpikir logika mistika ini sangat menghambat perkembangan masyarakat Indonesia. Sebelum kita membahas ekonomi, sebelum kita membahas politik, sebelum kita membahas sosial, ada satu hal yang harus kita pegang teguh, yaitu kemerdekaan berpikir. Dan menurut Tan Malaka, cara berpikir logika mistika ini sangat menghambat kemerdekaan berpikir kita. Dan yang paling menyedihkan lagi, yaitu setelah terciptanya, setelah terbitnya Madilog hampir 80 tahun yang lalu, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengamini atau menganut cara berpikir logika mistika ini. Salah satunya yaitu seperti awal tahun 2021, yaitu tentang babi ngepet. Dan yang barusan saya bahas yaitu salah seorang DPR yang mempercayai ada seorang wanita, ia mengaku sebagai cucu Nyi Roro Kidul. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia yang berpengetahuan luas agar tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu lagi, agar hal yang dialami seperti Rudy Hartono tadi, anggota DPR, tidak terulang kembali. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.